11 Kota Pontianak. Saya Ika Sunarmi dari SMP Negeri 23 Kota Pontianak. Saya Indah Mulyati dari SDN Negeri 05 Kecamatan Pontianak Utara. Saya Nurul Maulia dari SMA Negeri 3 Pontianak. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah baik. Oke, Ibu hari ini mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu Ika. Nah, sebelum proses coaching dilakukan, kira-kira Ibu ingin saya bantu dalam peningkatan kompetensi yang mana? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, ada dua kompetensinya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, Iya. dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan alur tirta. Oke, jadi ada dua ya. Mengajukan pertanyaan, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan sesuai alur kita. Nah, berdasarkan dua kompetensi itu, kira-kira Ibu ingin yang mana saya amati? Bagian yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi coach saya. Kemudian nanti coach saya dapat mendengarkan solusi yang tepat yang beliau temui ketika kita melakukan coaching. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, supaya lebih jelas lagi, menjadi pendengar aktif itu mungkin apa yang harus saya amati ketika Ibu menjadi pendengar aktif? Yang saya ingin amati itu misalnya dalam tatapan mata coach saya seperti itu Ibu. Kemudian masalah yang coach saya ceritakan ke saya seperti itu Ibu. Oke, nah kalau yang berikutnya itu mengajukan pertanyaan sesuai alur tirta. Kira-kira pengamatan yang diharapkan itu seperti apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya nanti akan lontarkan ke coach saya, saya berharap coach saya itu mendapatkan mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke coach saya. Oke, berarti di dalam pertanyaan sesuai alur tirta itu nanti saya amati bahwa Ibu sudah melakukan atau membuat pertanyaan yang sesuai dengan alur kita itu berurutan atau lompat gitu ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu sendiri menilai hal tersebut Bu? Maksud saya menilai kompetensi yang akan dikembangkan ini. Menurut saya akan menggali ide-ide apa yang coach sendiri akan tanyakan pada saat melakukan coaching dalam permasalahan nanti. Oke. Kemudian kalau harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini apa? Harapan saya pada saat coaching nanti ini, di dalam coaching saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau ingin temui. Seperti itu. Berarti maksudnya coaching nanti bisa menemukan sendiri, gitu ya, mendapatkan solusi dari permasalahannya berdasarkan pertanyaan yang Bu Indah ajukan. Iya, seperti itu. Oke Bu, jadi begini, nanti saya akan membuat catatan pada saat proses coaching, kemudian sesuai dengan yang Ibu harapkan tadi untuk pengembangan kompetensinya, apakah sesuai atau tidak, nanti akan kita bahas setelah coaching. Jadi mudah-mudahan proses coaching hari ini Bu Indah berjalan dengan baik, kemudian kompetensi yang ingin ditingkatkan bisa tercapai. Coaching yang sedang mendapatkan masalah bisa masalahnya menemukan solusi, gitu ya Bu Indah ya. Oke, selamat coaching ya Bu Indah. Iya Bu, Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu Ika.
3. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Kata Bu Indah. Apa kabarnya hari ini Bu Nurul nih? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang bisa saya bantu Bu Nurul? Ya, di sini di kesempatan ini saya pengen sharing sama Bu Indah tentang bagaimana proses pembelajaran saya di kelas. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Ketika percakapan ini saya pengen sedikit adanya pencerahan ataupun solusi tentang bagaimana saya menyelesaikan permasalahan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Memangnya ada masalah apa ya Bu Nurul ya? Jadi selama ini saya merasa minat belajar anak-anak di kelas itu agak menurun, terutama kalau saya perhatikan ketika mereka belajar mata pelajaran geografi. Kebetulan saya itu di kelas mengampu mata pelajaran geografi. Baiklah, tadi kan Bu Nurul sudah menjelaskan permasalahan di sini kan minat Minat belajar anak ini belajar kayaknya anak ya. mengalami penurunan. Iya. Jadi apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Pernah saya menanyakan ke salah satu siswa, jadi itu ada anak yang ketika saya berada di dalam kelas mereka tidur. Saya tanya, "Nak, kenapa kamu tidur, Nak? Apakah kamu semalam tidurnya larut malam?" Dia bilang, "Enggak Bu, saya tidurnya awal." "Lalu kenapa ketika pembelajaran saya kamu tidur?" Itu Bu, nggak tahu kenapa ketika saya nyimak pelajaran itu tiba-tiba mata saya mengantuk, katanya gitu. Nah di situ saya berpikir apakah apa yang saya sampaikan materi di kelas itu membuat anak-anak menjadi mengantuk. Apakah dari segi media yang saya sampaikan itu membosankan gitu. Kalau begitu Ibu, apakah ada cara yang menurut Ibu Nurul akan lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang ada di sekolah? Jadi saya mencoba untuk mengubah metode ataupun media yang saya pakai. Nah, jadi awalnya kan saya hanya memberikan berupa materi gitu kan. Kemudian tidak ada diselingi dengan berupa video ataupun penyemangat bagi anak-anak. Jadi saya coba tampilkan beberapa video pembelajaran yang ada hubungannya dengan materi yang akan saya sampaikan di hari itu. Nah, terus berarti di situ saya mencoba dari segi medianya, media pembelajarannya saya ubah. Baik, berarti luar biasa ya Ibu ya. Berarti Ibu akan mencoba untuk merubah pembelajaran yang Ibu akan lakukan agar kemudian nanti anak sudah tidak lagi merasa seperti yang Ibu tadi seperti Ibu tadi ceritakan ya. Jadi menurut Ibu di antara rating 1 sampai 10 ini ya Ibu ya. Setelah Ibu menggunakan metode yang tadi, Ibu harapkan itu anak-anak tuh terletak di rating berapa gitu? Saya berharap media pembelajaran yang sudah saya lakukan adanya perubahan di sini bisa berubah angkanya yang tadi awalnya mungkin angka 5 ya kan. Saya pengen target saya itu minimal 7 sampai dengan angka 8. Ya, ada perubahan lah. Yang tadinya di kelas itu ada yang mengantuk, ketika diubah media ataupun metode pembelajarannya, perubahannya tidak ada lagi anak-anak yang mengantuk di saat pembelajaran saya. Baiklah Ibu, selanjutnya apa rencana atau langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut? Ketika tadi ada anak yang mengantuk tadi kan saya coba menggunakan media pembelajaran video. Nah, misalkan terjadi lagi ada yang mengantuk, mungkin saya memberikan semangat. Kita lakukan kayak dalam bentuk lain, kayak mungkin kita berikan ice breaking, penyemangat ya untuk semangat atau mungkin kita ajak bernyanyi dalam jangka waktu 2 sampai 3 menit, mungkin seperti itu ya. Menggunakan teknik stop juga bisa kali Ibu? Ya, mungkin bisa jadi Bu, pakai stop, kita coba menggunakan stop yang memberikan mediasi kepada anak-anak. Baiklah Ibu,
Kira-kira berapa lama Ibu waktu yang akan Ibu butuhkan untuk menangani anak tersebut? Mungkin dalam 2-3 kali pertemuan itu bisa dicoba. Nanti dari segi situ kita lihat perkembangannya apakah ada perubahan. Jika ada perubahan maka kita tetap lakukan dan mungkin kita tambah lagi dengan media yang lebih menarik lagi sehingga anak-anak ini dalam proses pembelajaran geografi semakin bersemangat dalam belajar geografi. Bu, kapan Ibu akan memulainya? Kejadiannya kan baru minggu lalu. Saya usahakan minggu ini nanti di hari Kamis itu ada masuk kelas anaknya. Saya coba dengan memulai dengan memberikan ice breaking di kelasnya. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan terdapat keberhasilan dalam merubah anak supaya menjadi semangat lagi belajarnya ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Nurul setelah kita berbincang pada hari ini Bu? Awalnya saya bingung nih mau memulai dari mana ya cerita saya ini kan, tapi dengan berjalannya kita sharing ini mulai terbuka. Oh ternyata dengan kita sharing di sini mulai muncul nih ternyata yang tadi yang tidak saya terpikirkan untuk memulainya, misalkan dengan mengganti media pembelajaran dalam bentuk video yang lebih menarik, kemudian tadi saya berikan berupa mungkin ice breaking ya, penyemangat bagi anak-anak. Nah itu baru terpikirkan tadi Bu, sehingga mungkin kedepannya akan selalu saya gunakan metode-metode ini di pembelajaran berikutnya. Baiklah Bu, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Nurul sampaikan saat ini? Kayaknya belum Ibu. Sudah. Iya. Sudah cukup ya Ibu ya. Alhamdulillah saya senang dapat mendengarkan cerita dari Ibu Nurul. Semoga kita bisa selalu saling berbagi dalam permasalahan di sekolah kita ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga apa yang kesempatan ini yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi saya, ada feedbacknya. Jadi kedepannya saya bisa mencoba menerapkan di kelas bagaimana proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga minat belajar anak-anak di kelas itu lebih semangat. Terima kasih Bu Iza telah membantu saya dan meluangkan waktunya untuk membahas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Bu Indah. Iya Bu Ika. Gimana perasaannya sudah selesai coaching? Alhamdulillah sudah sedikit lega dan berjalan dengan baik hari ini coaching kami. Alhamdulillah. Sudah ini ya, sudah mulai cerah lagi. Iya. Oke, nah menurut Ibu bagaimana tadi Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Setelah saya melaksanakan coaching pada hari ini, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya saya sudah lakukan tadi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada coaching. Oke, baik. Kira-kira kenapa Ibu menilai hari ini sudah berhasil? Karena saya tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai Tirta Ibu, dan coach saya juga sudah mendapatkan jawaban dari permasalahannya. Oke, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silakan. Ya, yang pertama saya setuju dengan yang tadi Bu Indah sampaikan bahwa coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian kompetensi yang ingin Bu Indah kembangkan itu sudah sesuai, sudah tercapai begitulah ya. Nah, tadi terutama yang saya amati itu ketika Ibu mengajukan pertanyaan itu Bu Indah sudah sesuai dengan alur Tirta ya, dan saat mendengarkan juga Bu Indah sudah menjadi pendengar aktif.
bagaimana ketika coach menjawab, Bu Indah tuh menggali kembali dari jawaban-jawaban coach sehingga si coach sudah bisa memunculkan potensinya gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa coaching Bu Indah hari ini, kompetensi yang ingin Ibu Indah kembangkan itu terutama dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan amal kita itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, gimana pendapat Bu Indah tentang hal tersebut? Terima kasih Ibu sudah mengamati saya dan memberikan feedback yang baik dalam proses coaching pada hari ini. Saya juga sudah lega dan bersyukur setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, coach saya itu merasa puas gitu. Iya. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira menurut Ibu ada tidak kekurangan hari ini, misalnya yang masih perlu dikembangkan, gitu, ada tidak Bu? Untuk proses coaching pada hari ini yang perlu saya kembangkan itu yaitu kehadiran itu Ibu yang perlu saya kembangkan. Oke, baik. Kalau dari pengamatan saya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah sesuai, kemudian kompetensinya juga sudah tercapai ya, namun saya masih melihat ada hal yang perlu dikembangkan. Contohnya tadi pada saat coach itu menyampaikan mencari solusi tentang model-model pembelajaran seperti itu, Ibu masih berusaha memberikan contoh. Oh iya. Ya, jadi tadi ada satu contoh, misalnya Bu boleh dengan menggunakan alur stop. Iya. Itu bisa kita minimalisasikan ke depannya ya. Jadi Ibu bisa menggunakan pertanyaan yang menuju pada hal tersebut sehingga si coach itu terpancing untuk memunculkan idenya. Jadi kita masih ada terpancing ya Bu menyampaikan solusi gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu dari hasil pengamatan saya itu Bu? Saya berusaha Ibu, sebenarnya saya akan memperbaiki saya sebagai coach ini kan Ya. Saya akan berusaha untuk menahan diri Ya. dan memunculkan ide-ide yang berbobot untuk mengajukan pertanyaan ke coach sehingga saya tidak lagi ikut terpancing dalam memberikan solusi seperti itu. Oke, nah kira-kira kita tidak lanjut untuk kedepannya tuh bagaimana Bu? Selain tadi berusaha mengenalkan. Tindak lanjut saya ke depannya itu saya berusaha mengajukan pertanyaan secara berurut Ya. sesuai dengan alur cerita dan pada potensi mendengarkan. Saya berusaha aktif, saya berusaha tidak memotong pembicaraan dari coach dan saya menatap coach dalam berbicara yang baik menggunakan respon yang baik pada coach saya. Oke, nah kira-kira Ibu sudah terbayang belum bentuk perbaikannya untuk meningkatkan performa pada hari ini? Karena tadi ada yang sudah sesuai dengan kompetensi, tapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Sudah terbayang belum? Kira-kira nanti bentuk peningkatannya akan seperti apa? Iya, sudah Ibu, sudah terbayang. Saya akan berusaha memperbaiki coach saya lagi sehingga coach saya merasa puas dengan pertanyaan-pertanyaan saya dan merasakan mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, kira-kira kapan Bu Indah mau melakukan perbaikan? Nanti ketika ada coaching selanjutnya saya akan melakukannya. Oke. Kira-kira gimana? Dan misalnya Ibu mau melibatkan siapa dalam proses perbaikan gitu? Saya akan coba mencari tempat yang lebih baik lagi, misalnya tergantung dari kesepakatan coach dengan saya tadi. Oke. Ya, siapa yang mau dilibatkan Bu untuk proses perbaikan berikutnya? Saya akan melibatkan teman sejawat saya lagi, Bu, ketika teman sejawat menginginkan diskusi bersama saya.
Oke, nah Bu. Jadi tadi apa yang sudah saya catat di dalam proses pengamatan, ini nanti akan ada di dalam catatan supervisi akademik ya Bu ya. Jadi nanti juga Ibu bisa melihat kembali, membaca kembali hasil pengamatan dari proses coaching hari ini, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki dan apa yang sudah bisa dipertahankan gitu. Yang baik dipertahankan, kemudian yang perlu ditingkatkan nanti segera kita tingkatkan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses hari ini? Yang saya dapatkan dari proses hari ini, saya sedikit mengalami permasalahan yang tadi saya belum bisa mengendalikan diri seperti itu ya Ibu. Jadi harapan saya ke depannya saya berusaha untuk ya lebih baik lagi dari pada hari ini. Oke, terima kasih Ibu Indah, sudah sangat baik. Mudah-mudahan ke depan performanya semakin meningkat lagi, bisa dipertahankan, bahkan bisa menjadi contoh untuk anak-anak yang lain. Baik, terima kasih juga kembali Ibu ya.